Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Kuning, NIRM 0305240325. Saya akan membahas analisis kriteria investasi usaha budidaya temulawak dengan metode organik dan anorganik. Di sini yang pertama ada hasil penjualan. Hasil penjualan yang kita yang, yang pertama ada harga panen. Harga panen yang kita ketahui yaitu 12.000 per kilo dan jumlah panen budidaya organik yaitu 1.783 kilo. Nah, dari harga dan jumlah panen dihasilkan hasil penjualan atau penerimaan sebesar 21.396.000. Ini di mana dihasilkan dari jumlah panen sama, sama dengan jumlah panen dikali harga panen, di mana menghasilkan 200 juta. Kemudian untuk tahun kedua kita buat sama dengan klik ke sampingnya. Setelah itu ditarik ke samping. Yang kedua ada pembukaan lahan yang dimana saya sudah membuat juga di sini rincian biaya pembukaan lahan yaitu biaya satuannya 25.000 dan dengan volume 10 maka biaya yang dikeluarkan adalah 250.000. Jadi di sini saya buat pembukaan lahan sama dengan 250.000 di sampingnya tinggal sama dengan pembukaan lahan sama dengan kita klik sama dengan pembukaan lahan yang organik. Oke. Setelah itu kita tarik ke samping. Itu sama dengan, nah, kemudian kita tarik ke samping. Ini adalah sum. Nah, kemudian itu hal yang sama kita lakukan kepada pemupukan dasar, penanaman, pemupukan, pengadaan OPT, penyiangan panen, bibit. Kita lakukan hal yang sama. Dan kemudian di sini ada biaya tetap yang berisi biaya penyusutan, yaitu sebesar 400.000 per tahunnya. Ini mana kita buat di sini 400.000, berarti biaya tetap sama dengan klik bawahnya. Oke. Kemudian untuk pengeluaran, ulangi untuk pemasukan, ia dikarenakan tidak ada nilai sisa, maka pemasukan hanyalah eh, hasil penjualan. Jadi kita klik sama dengan hasil penjualan. Kemudian tinggal ditarik ke samping. Seperti itu. Untuk pengeluaran ialah penjumlahan dari sama dengan sum penjumlahan dari biaya investasi, biaya variabel, dan juga biaya tetap. Mana di sini itu sebesar 50 juta untuk tahun ke-0. Untuk tahun kedua, kita nah, tinggal tarik ke samping. Seperti ini. Kemudian untuk kriteria investasi ya dengan DF asumsi atau diskon faktor senilai 15% sesuai dengan soal. Di mana cara mencari diskon faktor ialah 1 dibagi 1 ditambah diskon faktor dipangkatkan tahun keberapa. Nah, jadi kita buat sama dengan 1 ditambah seperti ini. Ditambah 1 dibagi 1 tambah diskon faktor dipangkat tahunnya. Nah, jangan lupa di sini ditambahkan dolar agar tidak bergeser. Nah, dengan hasilnya 1, tarik ke samping. Ini kita lihat tuh.
Nah, ini kita bisa buat untuk kemudian untuk P penerimaan ialah DF dikali dengan penerimaan sama dengan DF dikali dengan penerimaan atau pemasukan ya nol. Kemudian kita bisa drag ke samping. Nah, untuk P biaya ialah eh, DF dikalikan dengan biaya. Untuk keuntungan ialah DF dikalikan dengan eh, total keuntungan atau sum keuntungan. Untuk NPF, untuk NPF sama dengan sum M per sum PF keuntungan tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-5. Sum seperti ini. Iya, sama dengan sum tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-5. Nah, nah, kalau dari gross BC ialah eh, sum PF penerimaan dibagi sum PF biaya. Kemudian untuk net BC ialah sum eh, PF keuntungan positif dibagi PF negatif. Yang mana hasilnya menjadi 1,2 dan IRR-nya sebanyak 24%, yaitu IRR dengan rumus IRR habis itu dikali dengan keuntungan. Kemudian untuk mencari WEP unit yaitu biaya tetap di untuk mencari WEP unit yaitu biaya tetap dibagi harga jual dikurang biaya variabel per jumlah produksi yang dimana dihasilkan 37 unit. Nah, untuk BEP penerimaan yaitu biaya tetap dibagi satu kurang biaya variabel per pemasukan yang dimana dihasilkan 455.282 rupiah. Kemudian untuk payback untuk kemudian kita lanjutkan ke kumulatif PE per tahun. Kumulatif PE per tahun yaitu untuk tahun ke-0 kita sama dengankan dengan PF keuntungan sama dengan untuk untuk tahun kedua sama dengan tambahin tahun sebelum PF kumulatif tahun sebelumnya ditambah dengan PF keuntungan tahun tersebut. Nah, kemudian seperti itu. E41 PF keuntungan. Nah, ini belum ditambah. Nah, tadi ada perubahan. Ditambah ini. Hasil seperti ini. Inilah hasil dari budidaya organik yang dimana DF dengan asumsi 15%, PF penerimaannya, PF N, NP, NP, NPV-nya ialah 11.672.909 dan gross BC-nya itu 1,194 dan net BC 1,2 serta IRR 24% dan BEP unit di 37 unit serta BEP penerimaan yaitu 455.182 rupiah serta payback period adalah 3,7 tahun dengan kumulatif PF per tahun di tahun kelima harus kasih PF kumulatif per tahun 11.672.909 rupiah. Untuk di tahun yang di budidaya organik ialah di mana NPV-nya yaitu 288.128.148.114 rupiah dan gross BC-nya itu 1,454 dan
net BC 1,56. Kemudian untuk IRR-nya 37% dan untuk payback period-nya 2,7 tahun. Nah, dari sini dapat kita simpulkan berdasarkan hasil analisis kelayakan usaha budidaya anorganik lebih menguntungkan dibandingkan usaha budidaya organik. Hal ini ditunjukkan oleh NPV dan net BC, NPV, net BC dan IRR yang lebih tinggi dan payback period yang lebih cepat, di mana untuk organik payback periodnya memerlukan waktu 3,7 tahun, sedangkan untuk anorganik itu sekitar 2,7 tahun. Dan NPV-nya organik yaitu 11.672.949 rupiah, sementara di budidaya anorganik yaitu 28.028.114 rupiah, di mana keuntungan yang akan didapatkan jika menggunakan metode budidaya organik budidaya anorganik lebih menguntungkan. Sekian ya video yang dapat saya tampilkan. Terima kasih sebelumnya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.